Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Bapa. Engkau nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan Yesus. Dan kami membawa hati kami saat siang hari ini kepadamu Yesus. Kami mau sembah-Mu. Kami menyatakan setiap pujian dari dasar hati kami. Sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan dan diagungkan Bapa. Terima kasih Yesus. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya kemurahan dan kebaikan-Mu saja kami boleh ada sampai saat ini Bapa. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. Amin Tuhan. Kau hebat bagi kami Yesus. Dan sebab itu kami mau naikkan pujian kami. Sebab hanya kemurahan-Mu saja Bapa. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan. Mari sejenak kita mau berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita mau renungkan setiap kebaikan yang boleh kita terima sepanjang tahun 2022. Dan sampai saat ini Tuhan boleh izinkan kami ada. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur.
sebab Engkau teramat baik dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, mari sembah, naikkan ucapan syukur. Haleluya Tuhan, Kau dahsyat. Kami bersyukur padamu. Terima kasih Bapa, hanya karena kemurahan Tuhan kami ada sampai saat ini. Haleluya, haleluya. Kami nikmati Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami nikmati Tuhan. Haleluya. Sembah Dia, Kau yang layak diagungkan. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Bersama-sama nyatakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau Hebat bagiku. selamanya Kau Hebat bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau hebat bagi kami. Oh, haleluya Tuhan. Kami mau nikmati, kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kau hadir di tempat ini. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sembah Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Haleluya. Ku sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat siang hari ini Bapa, kami datang di dalam hadirat-Mu. Kau bawa setiap keberadaan kami Tuhan. Pujian penyembahan kami mau naikkan kepadamu. Biarlah Tuhan Yesus yang akan memberkati setiap ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sukacita surga boleh ada di tempat ini Tuhan. Dan kami boleh merasakan hadirat-Mu ada di tempat ini.
Bertatalah di atas setiap pujian kami Bapa. Dan kami mau lebih lagi naikkan setiap penyembahan kami kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Pakai kamu menjadi alatmu di tempat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudara, untuk kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyatakan pujian ini lebih dalam lagi. Kau yang setia bagi kami Tuhan. Tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih
amat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada karena kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Hanya dengan ucapan syukur segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala Engkau dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Amin. Kemuliaan bagi Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan kami mau lebih lagi tinggikan nama-Mu, biarlah Engkau bertata di atas setiap pujian kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami lebih lagi Tuhan menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Engkau bakar setiap api kami lebih dahsyat lagi, sehingga kami boleh Tuhan mengagungkan dan meninggikan nama-Mu lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah tempat ini dipenuhi dengan sukacita surga yang daripada Tuhan, dan kami boleh rasakan kepuasan yang kami boleh terima yang daripada Tuhan saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kemuliaan buat Tuhan. Yes. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dipenuhi sukacita saat siang hari ini. Amin. Mari bersama-sama kita satukan setiap hati kita. Kita mau agungkan Dia, sorak kemenangan. Kita mau bawa pujian buat Dia. Gloria bagi nama-Mu Tuhan. Yes. Kami datang bawa pujian bersama
Engkau Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan yang layak ditinggikan dan diagungkan. Hanya Engkau Yesus. Bapak Ibu Saudara untuk boleh duduk kembali. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Terus pegang tangan kami untuk kami melewati hari-hari di depan kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus, bahwa kami senantiasa mendekat kepadamu Bapa. Sebab Engkau satu-satunya penolong dalam hidup kami. Engkau tahu segala harapan kami kepadamu Tuhan. Sebab kami tahu Engkau satu-satunya Yesus yang memberikan kami kemenangan Bapa. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Sebab Engkau beserta kami Tuhan.
terima kasih Tuhan. Kalau Engkau memegang tangan kami, Engkau akan menuntun kami dari kemenangan kepada kemenangan. Bapa, kami percaya bahwa di tahun yang baru ini Tuhan, sebagaimana Tuhan memimpin kami di tahun 2022, pasti Engkau juga akan menolong kami, memimpin kami, memberkati kami di tahun 2023 ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau dengar firman Tuhan, biar Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan berita Injil ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, puji Tuhan, selamat tahun baru saudara. Suasana baru, hati yang baru, amin. Yang saya percaya berkat Tuhan juga baru ya. Baik saudara, sebelum saya membawakan firman Tuhan saudara, dan saya minta maaf saya ada PR untuk saudara, karena hari ini saya bawa firman judulnya hati yang baru ya. Tapi saya ada PR itu tentang Ruben, belum selesai, nanti minggu depan ya saudara. Tentang Ruben itu masih sekali lagi ya. Baik saudara yang dikasih Tuhan, sebelum saya membawakan firman Tuhan, tanggal 13 saudara, itu Jumat, Jumat saudara ya. Itu saya, Bapak Pendeta Yusak yang dari Payungan dan Bapak Pendeta Sinuprono yang dari Kaplingan, itu kami akan ke Sumatera Utara, ke Medan saudara ya. Dalam rangka tugas dari pusat saudara. Nah di Medan kami akan berpisah di sana. Nanti saya akan ditugaskan di Deli Serdang. Saya belum pernah ke sana, cuman katanya sekitar 1 jam mungkin dari Medan ya saudara. Saya ke Deli Serdang, sedangkan Pak Sinu dan Pak Yusak ada di Medan, di gereja yang ada di Medan. Nah kami akan sosialisasi beberapa pengajaran-pengajaran dari gereja Gideon di sana saudara selama 2 hari, yaitu Sabtu dan sampai Minggu. Senin kami pulang. Nah apa yang ingin saya sampaikan begini saudara, yang pertama tentu saja dukungan doa ya saudara, supaya kami bisa pulang dengan selamat dan jadi berkat di sana. Hal yang kedua, jika Bapak Ibu ada yang ingin memberi kepada, ada 2 gereja Gideon di sana saudara ya, semua perintisan di sana. Satu ibu, namanya Ibu Rosta Prisda Hutapea, yang satu Bapak Edi Mendrova. Jika Bapak Ibu pengen memberi, minggu depan Bapak Ibu bisa kasih untuk Medan gitu. Nanti kami akan bagi 2, berapa uang yang kumpul kami bagi 2. Nanti saya akan sampaikan ini dari jemaat Gideon Nayu. Jadi bukan paksaan sama sekali ya. Jadi jika Bapak Ibu mau memberkati hamba Tuhan yang ada di perintisan di Sumatera sana, silahkan taruh aja di amplop, tulis untuk Medan gitu ya. Nanti bendahara akan memilah-milah, kemudian di jumlahnya berapa nanti kami bagi 2, kami akan berikan. Mungkin kalau jumlahnya ganjil digenepi dari kas gitu nanti ya. Begitu ya Bapak Ibu ya, tidak ada paksaan sama sekali, karena saya tahu Bapak Ibu mengeluarkan banyak uang untuk Natal, untuk pembangunan. Tapi jika masih ada kelebihan berkat, berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di Sumatera. Amin. Baik saudara, hari ini saya ingin bicara tentang hati yang baru. Sebenarnya ini terinspirasi juga ya saudara dari anak-anak muda kemarin. Anak-anak muda itu temanya hati yang baru saudara. Tapi saya mau bicara hal yang berbeda dari anak-anak muda kemarin ya. Mari kita lihat Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya, amin saudara. Di hari yang baru ini, hari pertama di tahun 2023, biarlah Tuhan berikan hati yang baru kepada kita. Bukan hati yang keras, itu kemarin tahun 2022. Amin saudara. Sekarang hati yang taat kepada Tuhan. Amin.
hati yang lembut ya, hati yang taat. Ya Tuhan, aku akan taat kepada perintah-Mu. Itu tahun 2023 saudara. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak hal kita lalui ya di tahun 2022 ya. Ada suka, ada duka, ada kehilangan, ada berkat dan sebagainya. Hal baik, hal buruk kita lalui di tahun 2022 saudara ya. Mungkin ada juga doa-doa yang sudah dijawab Tuhan, ada yang belum dijawab, ada yang belum dijawab Tuhan saudara. Mungkin ada ya, banyak Pak gitu ya. Saudara, kita berharap bahwa di tahun 23 ini saudara, doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Amin saudara. Ya, kita tetap berharap kepada Tuhan saudara ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, walaupun saya mau kasih tahu kita semua bahwa di tahun 23 ini belum tentu semuanya hilang lenyap permasalahan. Mungkin dijawab Tuhan tetapi masalah baru akan datang. Iya kan saudara? Bisa aja itu terjadi saudara. Tetapi saudara, satu hal yang ingin saya sampaikan, Tuhan Yesus baik. Amin. Memasuki tahun yang baru ini, janji Tuhan kepada kita tetap berlaku, tetap sama. Di dalam firman Allah, Tuhan Yesus tetap sama, tidak berubah. Janjinya ya dan amin untuk kita. Amin saudara. Janjinya ya dan amin. Itu sebabnya saudara, mau permasalahan yang besar, yang kecil, kalau bersama dengan Tuhan, kita akan lalui dan kita akan keluar sebagai pemenang. Amin saudara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, mengapa demikian? Tuhan Yesus baik. Rancangannya selalu indah bagi kita saudara. Seringkali kita berduka ya, seringkali kita nangis menjalani hidup ini saudara. Tetapi saya percaya satu perkara, bahwa semua adalah dalam kerangka rencana Allah. Dia memberikan yang terbaik bagi kita. Dia membentuk hidup kita saudara. Itu sebabnya Dia izinkan segala sesuatu terjadi di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita berharap tahun ini kita semakin kuat. Kenapa saudara? Karena permasalahan itu memang harapan kita, doa-doa kita dijawab. Betul saudara. Tapi belum tentu masalah yang datang itu lebih ringan dari tahun lalu. Bisa lebih berat loh saudara. Itu sebabnya doa saya, saudara semakin kuat di dalam Tuhan. Kalau semakin kuat, badai menerpa tetap berdiri tegak. Amin saudara. Amin. Makanya kita harus berakar, bertumbuh, berbuah saudara. Semakin kuat di dalam Kristus ya. Ada 3 hal saudara yang harus kita lakukan di dalam tahun 2023 ini. 3 perkara saudara yang harus kita lakukan. Yang pertama, lakukan segala sesuatu di dalam nama Yesus. Amin saudara. Lakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita lihat Kolose 3:17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ini pesan pertama saudara dari 3 hal yang harus kita lakukan di dalam 2023. Lakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saudara, sambil mengucap syukur dikatakan. Saudara, apa saja yang kita perbuat di rumah, di kantor, tempat pekerjaan kita, di masyarakat, di sekolah kalau anak-anak sekolah ya, di lingkungan sosial kalau lagi PKK atau di mana sajalah ya saudara, lakukan apa saja, Alkitab katakan baik perkataan maupun perbuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Mengapa saudara? Kalau saudara melakukannya semua di dalam nama Tuhan Yesus, jalan saudara itu benar. Coba kalau saudara mau bohong ya, terus saudara ingat poin 1 ini, harus dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, misalnya suami pernah bohong sama istri? Enggak pernah ya? Suami-suami pernah bohong sama istri? Ngaku. Istri-istri pernah bohong sama suami? Sering. Ya. Coba tahun 2023 sekarang kalau mau bohong dalam nama Tuhan Yesus. Ya, berani enggak? Ya.
dalam nama Tuhan Yesus aku membohongi istriku. Berani nggak, saudara? Itu sebabnya saya bilang, saudara, lakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Jalan saudara benar. Begitu saudara mau bohong, aduh, dalam nama Yesus gak berani aku, gak jadi, saudara. Iya kan? Kalau dulu, saudara, kalau kita marah-marah, kebun binatang keluar. Coba sekarang kebun binatang keluar dalam nama Yesus. Berani apa enggak, saudara? Begitu kita mau gitu ya, saudara, kudu dalam nama Yesus, ya, nggak jadi kan, saudara? Saudaraku yang dikasih Tuhan, makanya ini teknis yang Paulus sampaikan lewat Kolose, saudara, supaya jalan kita benar, saudara. Nah, kalau saudara selalu ingat lakukan segala sesuatu dalam nama Yesus, paling tidak jalan saudara itu benar. Amin, saudara. Mau mencong dalam nama Yesus, hati nurani tertuduh. Hati nurani tertuduh mau mencong. Main judi dalam nama Yesus biar menang. Berani enggak? Ayo. Enggak berani, saudara. Masa dalam nama Yesus main judi supaya menang, ya? Ada yang menang bola kemarin. Puji Tuhan Pak, saya menang Pak. Loh, saudara, ya. Mulai sekarang main judi juga dalam nama Yesus kalau berani. Kan enggak berani kita, saudara. Karena kita tahu itu dosa, ya saudara. Jadi saudara, kalau kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, paling tidak jalan kita itu benar, saudara. Dan kita ingat terus sama Tuhan. Karena setiap mau ngomong, bertindak, tingkah laku kita apapun, kita ingat harus dalam nama Yesus. Berarti hati kita tertuju kepada Yesus, saudara. Iya kan? Tapi kalau enggak Yesus-Yesusan, terasa Yesus-Yesusan. Ya, itu lain masalahnya, saudara. Kita akan berani, saudara, ya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, orang yang selalu pandangannya kepada Tuhan Yesus, kalau saudara lakukan poin nomor 1 ini, Alkitab katakan hati kita itu melekat kepada Tuhan. Ya, hati kita melekat karena begitu kita mau melakukan sesuatu kita ingat Tuhan. Iya kan, saudara? Kita mau lakukan sesuatu ingat Tuhan. Saudara, bukan saja hal-hal buruk itu, saudara. Bahkan kita mau menolong orang pun kita berdoa, Tuhan, aku mau menolong orang. Ya, berapa Tuhan yang harus saya berikan kepada dia? Kan begitu. Hati kita kan melekat kepada Tuhan. Kadang-kadang memberi pun kita minta pertimbangan, nasihat dari Tuhan karena dia penasehat ajaib. Ya, benar ya, saudara. Nah, saudara, hati yang melekat. Kita mau lihat Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia bersuruh kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, terima kasih. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Nah ini loh, saudara, orang yang melekat kepada Tuhan itu yang selalu ingat sama Tuhan. Namanya juga nempel ya, saudara, ya, melekat terus. Apa yang selanjutnya? Maka aku akan meluputkannya. Saudara, orang Kristen itu orang yang hatinya tulus. Benar gak, saudara? Amin. Orang Kristen tulus kan? Ada yang gak tulus, saudara? Kalau ngomong A sebenarnya artinya B, itu gak tulus loh, saudara. Ngomong A artinya B, nah kan beda arti, saudara. Orang Kristen kan kalau ngomong A berarti A. Saya berapa kali, saudara, ketemu sama orang, ya, orang Kristen loh, saudara. Jan ini mau ngomong apa toh dia ini? Gitu ya, saudara ya. Kalau ngomong A artinya bukan A, saudara. Ya, artinya bisa B, bisa C. Ini loh, saudara, artinya enggak tulus. Tapi kalau saudara orang yang tulus, orang yang melekat kepada Tuhan, itu tulus hatinya. Nah, kadang-kadang orang yang tulus itu disalahgunakan oleh orang lain sehingga kita suka tertipu, saudara. Ya, makanya Alkitab katakan cerdik seperti ular tapi tulus seperti
cerdik seperti ular, tulus seperti musang. Ini bahaya, saudara ya. Jangan gitu. Tulusnya seperti merpati, benar-benar tulus. Di sini nggak ada niatan jahat, saudara ya. Tapi kita juga cerdik, makanya nggak kena tipu. Nah itu ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya kasih contoh begini. Tema PGI, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia, saudara, itu temanya gini. Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, ya. Itu tema dari PGI. Kalau kita sebenarnya nggak ikut PGI, gereja kita itu ikutnya PGLII, saudara. Di Indonesia itu paling tidak ada 3 aras, ya. PGPI, PGLII sama PGI gitu. Tapi orang biasanya yang mereka kenal adalah PGI, ya. Nah, apa sih sebenarnya pulang melalui jalan lain itu? Jadi ketika orang Majus itu mencari bayi Yesus yang lahir, saudara, mereka berpikiran bahwa namanya bayi raja, lahir itu kan gak mungkin di kandang, mestinya ya di istana raja. Makanya dia pergi ke Herodes, penguasa di Yerusalem pada waktu itu, saudara. Waktu mereka orang Majus yang dari timur, dari Persia, yang jaraknya diperkirakan lebih dari 2000 km, saudara. Wow, jauh loh saudara ya, 2000 km. Itu saudara, mereka bertanya kepada penguasa tempat itu, karena mereka pikir pasti ngerti nih kalau ada raja lahir, mestinya ya di istana raja toh. Dia tanya Herodes, saudara. Dia tanya, adakah bayi yang akan lahir? Yang Herodes kaget, saudara. Loh, raja, kan saya rajanya ya. Akhirnya dia panggil ahli Taurat, orang-orang Farisi, saudara. Coba dicek di Taurat, ada enggak bayi yang akan lahir, yang akan menjadi raja? Ahli Taurat bilang ada, di Yudea ada, katanya ya. Nah saudara, ahli Taurat itu mengutip kitab Mika, ya. Nah kemudian saudara, setelah ahli Taurat bilang ada gitu, Herodes bilang sama orang Majus, sini. Nanti kalau kalian ketemu sama sang raja itu, katanya ya, kamu kembali ke sini ya, kasih tahu saya, supaya saya datang ke sana dan menyembah dia. Padahal hatinya nggak gitu loh saudara. Nah ini loh, omongannya A, hatinya B, yaitu Herodes, saudara. Padahal hatinya mau apa saudara? Mau membunuh Yesus, iya kan saudara? Nah ini dia. Ngomongannya A, hatinya B. Ya, hati-hati orang Kristen enggak boleh gitu loh saudara ya. Nah kemudian orang Majus ini ngerti enggak saudara? Enggak, dia pikir Herodes ini baik-baik saja saudara. Kemudian dia menurut tuntunan bintang, akhirnya dia ketemu dengan Yesus. Dia masuk ke dalam kandang domba, Yesus ada dalam palungan saudara. Kemudian dia masuk sana, mereka menyembah Yesus, mereka mempersembahkan emas, kemenyan dan mur, ya saudara, dan mereka menyembah. Nah ketika mereka, entah berapa lama mereka di situ nggak dijelaskan, mereka mau pulang ke negerinya saudara, mereka diberitahu lewat mimpi, jangan kembali kepada Herodes, pergilah melalui jalan lain. Nah ini loh saudara, orang Majus itu gak ngerti kalau Herodes itu jahat, gak ngerti. Tapi Tuhan memimpin mereka sehingga terluput dari kejahatan. Sehingga Herodes juga tidak bertemu dengan Yesus pada waktu itu, yang masih bayi. Ya kan saudara? Saudara, apa aplikasinya? Tuhan meluputkan ya. Di sini, maka aku akan meluputkannya. Saudara, seringkali karena kita itu orang jujur, kita berbisnis juga jujur. Saudara berbisnis jujur? Amin? Atau saudara mulai bengkak-bengkok nih bisnis? Enggak ya? Kalau bengkak-bengkok tahun lalu, hari ini lurus. Amin saudara? Kita harus jujur saudara. Bisnis pun jujur ya. Nah saudara, karena kita ini anak Tuhan, kita berbisnis dengan cara yang jujur. Tapi lawan bisnis kita belum tentu jujur loh saudara. Benar apa enggak? Lawan bisnis kita belum tentu jujur. Itu sebabnya saudara harus melekat hatinya kepada Tuhan supaya saudara diluputkan dari orang-orang yang jahat. Seperti orang Majus. Orang Majus itu jujur-jujur aja saudara. Tapi dia pulang lewat jalan lain karena diberitahu oleh Tuhan saudara. Saudara akan tahu-tahu bisnis gagal. Saudara
Aduh Tuhan, kok bisnis ini gagal? Padahal memang Tuhan gagalkan. Kalau enggak, saudara akan ruginya tambah banyak. Bisa terjadi, saudara, hal itu. Ya, karena Tuhan menolong saudara sebenarnya. Kita aja yang enggak tahu. Ya, sebenarnya Tuhan sedang meluputkan kita dari mara bahaya yang besar. Bisa kan seperti itu, saudara? Amin. Hati yang melekat Tuhan akan meluputkan. Aku akan membentenginya. Saudara tahu arti membentengi? Melindungi. Kalau yang tanpa kabel itu seperti itu, saudara. Tes, oke, ya. Baik, agak terganggu sedikit ya, saudara. Tuhan membentengi kita, saudara. Ya, artinya Dia melindungi kita, menjaga saudara. Jadi kita nggak perlu takut ya, saudara, kemanapun. Amin, saudara. Begitu saudara jalan, saudara takut, saudara bilang Tuhan bersama dengan saya. Di sini juga ada Tuhan menyertai, aku akan menyertai. Itu sebabnya Daud, saudara, dia bilang, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Gadamu, tongkatmu itu yang menyertai aku. Saudara, ini orang yang melekat kepada Tuhan. Tuhan memberikan janji-janji. Ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Saudara berseru, mengaduh, Tuhan akan menjawab, saudara. Itu orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, saudara. Dan sebagainya di ayat selanjutnya. Itu ada janji-janji Tuhan. Syaratnya hatinya apa, saudara? Melekat kepada Tuhan. Ya, teknisnya bagaimana? Saudara kalau ngomong, bertingkah laku, berbuat atau apa saja dalam nama Tuhan Yesus. Ya, amin, saudara. Ya, lakukan dalam nama Tuhan Yesus, maka saudara akan terluput dari banyak kesalahan dan dosa. Ya. Hal yang kedua, saudara. Hal yang kedua adalah belajar dari pengalaman. Ya. Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saudara, Daud berkata, aku tertindas itu baik supaya aku belajar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita belajar dari pengalaman 2022. Banyak kegagalan yang kita alami, ada juga keberhasilan yang kita alami tahun lalu. Benar ya, saudara? Ada banyak kegagalan, ada banyak keberhasilan, bahkan kita jatuh bangun di dalam dosa. Kita mulai belajar dari pengalaman masa lalu. Kita nggak mau jatuh terus, betul nggak, saudara? Kita mau bangkit. Ingat khotbah saya kemarin Natal, saudara. Kalau kita orang dewasa ada batu, kita mungkin jatuh, saudara, tersandung. Tapi kan nggak mau jatuh di situ terus, saudara. Iya kan? Saudara akan cari jalan lain supaya nggak tersandung batu, saudara. Belajar dari pengalaman, saudara. Ya toh? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang dosa membuat kita itu menjadi sangat menderita. Dan itu menjadi pengalaman bagi kita, saudara. Ya, aku gak mau lagi dosa ini. Membuat aku sangat-sangat menderita. Akhirnya kita tidak melakukan lagi, saudara. Ya, walaupun kadang-kadang dosa itu sering menggoda, saudara. Mari kita lihat Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Di sini dikatakan, saudara, segala sesuatu itu apa saja, ya, termasuk misalnya bangsa Israel dalam sejarahnya suka bersungut-sungut, ya kan, saudara? Itu segala sesuatu itu ditulis di dalam Alkitab. Keberhasilan, kegagalan para nabi ditulis, dosa-dosanya ditulis, saudara.
Ya, Daud berdosa, ia ditulis, bukan hanya keberhasilannya saja. Artinya segala sesuatu itu saudara, itu ditulis di dalam Alkitab supaya kita belajar dari sana saudara, menjadi pelajaran. Itu yang dikatakan di sini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel, mereka itu dikatakan tegar tengkuk, bersungut-sungut, gersulo saudara. Benar ya saudara? Nggak suka mengucap syukur, makan kurang enak, nesu saudara. Ini kan bangsa Israel saudara, karena dikasih apa tuh namanya, roti mana itu ya, di padang gurun saudara. Mau minta capcay, ya nggak ada kan saudara ya. Mau minta rica-rica guguk, nggak ada saudara di sana ya toh. Ada roti mana dari sorga saudara, dan mereka rasa itu bosen, marah mereka saudara ya, minta yang lain. Akhirnya Tuhan kasih burung puyuh saudara, dengan cara yang ajaib saudara, dan itu pun mereka bosen, marah lagi. Harusnya kan bersyukur di padang gurun saudara, masih bisa makan, itu kan harusnya mengucap syukur ya, tapi mereka bersungut-sungut. Saudara, ini menjadi pelajaran bagi kita. Menurut Alkitab, ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan seperti itu. Mungkin saudara menderita, mungkin makan juga ya itu aja. Tapi kenapa kita nggak mengucap syukur? Kenapa kita tidak belajar dari firman Tuhan? Sehingga bangsa Israel akhirnya tidak masuk ke tanah perjanjian. Ya, sebagian besar saudara tidak masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena mereka suka bersungut-sungut. Siapa di sini yang suka bersungut-sungut? Nah, nggak ngaku ya. Tapi kalau ada saudara, 2022 itu 2023 diganti dengan mengucap. Nah, itu namanya baru belajar saudara ya, belajar dari masa lalu. Kenapa? Orang bersungut-sungut itu susah diberkati, tapi orang yang mengucap syukur selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Lah, saudara mau diberkati apa enggak? Kalau mau diberkati, biar kita mengucap syukur. Banyak juga kegagalan saudara di masa lalu, tetapi kegagalan itu tidak membuat kita tambah down, tambah jatuh. Gagal, ulangi lagi biar tambah kuat. Amin saudara. Saya kasih contoh di sini, coba di slide. Banyak orang yang menjadi tidak termotivasi karena berulang kali gagal. Namun orang berikut dapat bangkit dari sejumlah kegagalannya. Usia 22 gagal dalam bisnis, ya. Usia 23 mencalonkan diri untuk badan legislatif dan kalah. Usia 24 gagal lagi dalam bisnis. Usia 25 terpilih sebagai anggota badan legislatif. Usia 26 istrinya wafat, kekasih ini istrinya. Usia 27 mengalami depresi. Ini mengalami depresi ini sampai harus dirawat loh saudara ya. Saya nggak tahu nggak persisnya apa, tapi pengobatannya dari rumah sakit jiwa ya. Usia 29 kalah dalam pemilihan ketua badan pertimbangan. Usia 31 kalah dalam pemilihan anggota Electoral College, badan yang memilih presiden dan wakil presiden. Usia 37 terpilih untuk kongres. Usia 39 kalah dalam pemilihan kongres. Usia 46 kalah dalam pemilihan senat, kalah melulu ini. Usia 47 kalah dalam pemilihan wakil presiden. Usia 49 kalah dalam pemilihan senat. Usia 51 terpilih sebagai presiden Amerika Serikat. Siapa dia? Dia adalah Abraham Lincoln, presiden Amerika yang ke-6, saudara. Banyak gagalnya daripada berhasilnya. Betul ya? Tapi dia bangkit loh saudara. Dia pernah depresi, gagal terus dalam bisnis. Akhirnya dia berubah haluan ke politik. Gagal lagi. Ya, nggak ada suara yang dia dapat saudara, tapi dia coba lagi, gagal lagi, dia coba lagi, tapi akhirnya saudara pada usia yang ke-51 dia jadi presiden di Amerika yang ke-6. Dan menurut sejarah saudara, Bapak Abraham ini adalah presiden terbaik saudara. Kenapa? Dia mengeluarkan undang-undang pembebasan perbudakan, ini abad 18, sekitar tahun 1860-an saudara ya. Jadi dialah yang berjuang untuk supaya orang-orang
itu terbebas dari perbudakan, saudara. Itu sebabnya banyak orang kaya tidak suka kepada dia, karena orang kaya akhirnya dirugikan. Kalau orang kaya punya banyak budak, saudara, budak itu kan nggak usah dibayar, iya kan? Nah, begitu undang-undang perbudakan ini muncul, saudara, tidak boleh ada perbudakan, rugi pengusaha-pengusaha, karena mereka harus bayar. Sebenarnya nggak rugi, cuman keuntungannya berkurang, kan gitu kan, saudara? Namanya orang kaya, kalau dia punya karyawan dia bayar kan dia nggak rugi sebenarnya, hanya keuntungannya jadi berkurang banyak karena harus bayar. Ya, itu sebabnya Bapak Abraham ini, saudara, meninggalnya ditembak. Ini satu-satunya presiden Amerika yang meninggal karena ditembak, saudara. Karena banyak orang nggak seneng sama dia, karena dia membela kebenaran, ya, menghapus perbudakan. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah berapa kali dia gagal, saudara? Banyak kali, bisnis pun gagal, dalam bercinta juga gagal gitu ya, saudara ya. Anak muda ada sering ditolak, gagal ya. Di dalam politik juga gagal, saudara. Tapi akhirnya dia menjadi presiden, saudara, pada akhirnya ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak kegagalan saudara di tahun 2022. Tapi lihat, tokoh-tokoh yang luar biasa itu, mereka bangkit, saudara. Gagal, mereka bangkit. Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar, saudara, berapa kali mereka gagal? Dia gagal. Ada yang bilang 10.000 kali, saudara, percobaan itu gagal. Dia dikeluarkan dari sekolah karena dianggap orang bodoh. Padahal ininya pinter banget, gitu kan, saudara ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi orang tua kalau anak kita nilainya jelek jangan bilang bodoh ya. Siapa tahu dia itu malah terlalu pinter. Ya saudara ya. Ada orang-orang yang seperti itu ya saudara. Jadi jangan bilang goblok kowe. Jangan saudara, anak kita doakan saja saudara ya, supaya mereka menjadi orang yang berguna. Baik saudara, yang ketiga, iman harus disertai dengan perbuatan. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Di tahun 2023 harus berbeda dengan 2022. Iman itu harus disertai dengan perbuatan. Loh, bagaimana Pak? Saudara, banyak janji nggak di dalam firman Tuhan? Banyak, tetapi ada janji, ada syarat, ada perintah. Kadang-kadang perintahnya itu kita nggak berani menjalankan, saudara. Ya, misal saya kasih contoh persepuluhan, ya toh, itu perintah Tuhan nggak? Perintah loh, saudara. Tapi kita bilang aku percaya Tuhan, tapi beberapa bagian aku kurang percaya. Nanti kalau aku kasih perpuluhan terus bagaimana? Kurang dong, gajiku berkurang katanya. Ayo, benar apa enggak, saudara? Ada beberapa yang begitu, tapi ada yang dengan iman, aku memberikan perpuluhan, aku percaya janji Allah ya dan amin, yaitu akan membuka tingkap langit dan memberkati aku dengan berkelimpahan. Amin saudara, itu iman saudara. Kalau saudara beriman, saudara harus melakukan, berbuat. Kalau Tuhan katakan jangan khawatir, berarti kita khawatir? Tidak. Amin saudara. Kalau Tuhan bilang jangan takut, kita takut. Wah, ini berarti kita kurang beriman toh saudara. Itu sebabnya saya katakan tahun 2023, ayo imani semua firman Tuhan dan lakukan. Kalau Tuhan bilang jangan takut, berarti ya jangan takut. Kalau Tuhan bilang tahun ini adalah tahun kesembuhan untuk saudara, jangan bilang tapi dokter bilang begini. Kenapa dokter bilang begini begitu? Itu kan secara medis. Kalau Tuhan bilang sembuh tahun ini, berarti sembuh. Amin saudara. Itu yang Tuhan bilang, oleh bilur-bilurku kamu sudah disembuhkan. Iya kan saudara? Jadi saudara, ayo kita mau mempercayai firman Tuhan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Tahun 2023 tantangan pasti banyak. Enggak mungkin tantangan semakin sedikit, enggak, tantangan semakin banyak. Tetapi anak-anak Tuhan semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Kalau saudara semakin berakar, semakin kuat di dalam Tuhan, mau badai yang besar saudara tetap berdiri tegak.
Itu kan tentang perumpamaan tentang orang yang mendirikan rumah di atas pasir dan di atas batu karang kan saudara. Ya, kalau saudara mendirikan rumah di atas batu karang, saudara akan kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin saudara. Tahun 2023 harus yang berbeda. Ya, harus berbeda saudara. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya nggak panjang lebar, tapi hari ini kita harus berani saudara. Berani berbuat sesuai firman Tuhan. Ayat terakhir. Masih ada ayat terakhir. Taburlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-keduanya sama baik. Saudara, firman Tuhan katakan menabur. Itu kan perintah toh saudara. Saya nggak tahu di tahun 2022 berapa banyak yang saudara sudah tabur. Tapi Alkitab selalu berkata, ayo menabur, jangan lelah. Di sini dibilang taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat tanganmu pada petang hari. Artinya nabur pagi, siang, sore, tabur terus. Kenapa? Di sini dibilang begini. Karena engkau tidak tahu apakah ini atau itu yang akan berhasil atau semuanya berhasil. Kamu nggak tahu kamu nabur di sana, kamu nabur di sana, kamu nabur di sana. Kamu nggak tahu di sana mungkin kena hama. Akhirnya nggak panen, bisa kan seperti itu? Mungkin yang sini yang panen, yang sini panen, kita nggak tahu. Makanya di situ dikatakan tabur aja, tabur, jangan kasih berhenti tanganmu menabur, terus menabur. Karena kamu nggak tahu di situ mungkin yang akan panen, mungkin yang sana yang akan panen, atau semuanya panen. Kamu nggak tahu katanya. Tapi menaburlah, saudara. Tahun 2023 perintah Tuhan juga untuk kita menabur. Kalau saudara mau diberkati, apa yang ditabur itu yang akan dituai. Artinya taburlah yang baik saudara. Amin. Termasuk yang saya sampaikan tadi saudara. Kalau saudara mau menabur untuk Sumatera, ya berikan untuk Sumatera saudara. Amin saudara. Berikan untuk Sumatera. Saudara, saya bersyukur banyak sekali jemaat di sini yang suka memberi. Makanya kita Natal juga tercukupi. Kita pembangunan apa saja sesuai dengan kemampuan saudara, ya. Saya melihat secara umum jemaat kita itu semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Itu luar biasa saudara, ya. Dan saya percaya kalau tahun ini kita semakin menabur, saudara akan semakin diberkati dan diberkati. Tapi kalau semakin pelit saudara, ya lihat aja. Ya saudara, ada orang kan pelit, pegang semua ya saudara, pelit, ya saudara ya nggak dapat apa-apa saudara, ya. Jadi mari kita menabur, amin saudara. Tentu saja menabur dengan hikmat, ya. Ku tidak takut. Sebab engkau
Sementara Bapak Ibu Saudara, ini adalah hari pertama di tahun 2023. Buat satu komitmen, hatiku mau melekat kepada Engkau Tuhan, karena aku mau menerima janji-janji-Mu yang istimewa dalam hidupku. Saudara yang buat komitmen yang baru di tahun yang baru ini secara pribadi. Sambil petugas perjamuan kudus saya minta untuk maju ke depan. Jemaat Tuhan, buat komitmen kepada Tuhan. Saya persilahkan Bapak Pendeta Agus Sudarmono untuk berdoa untuk perjamuan kudus. Kami sangat menyadari bahwa kami ini lemah di hadapan Engkau. Kami adalah seonggok daging yang Kau berikan napas kehidupan. Namun di awal tahun ini, kami mengawali kehidupan kami dengan mengadakan perjamuan kudus bersama dengan Engkau. Ini membuktikan, ya Allahku, kami rindu Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami, melekat di dalam kehidupan kami, sehingga setiap perkataan, perbuatan, tingkah laku, bahkan setiap keputusan apapun itu, Engkau ambil bagian di dalamnya, sehingga Engkau akan membawa kami di dalam keberhasilan dan keberuntungan. Kami rindu itu terjadi di dalam setiap sisi kehidupan kami, sehingga meskipun banyak orang mengatakan tahun 2023 ini sebagai tahun yang berat, tetapi bersama dengan Engkau, ya Allahku, tahun 2023 ini menjadi tahun berkat buat kami. Layakkan dan mampukan kami ambil bagian di dalam perjamuan kudus-Mu saat ini, dan biarlah kami tetap mengecap setiap kehidupan kami bahwa ada Engkau bersama kami, mengaming-amingi kami, yang siap membawa kami dalam keberhasilan dan keberuntungan. Terima kasih ya Allahku, haleluya, amin. Kita nyanyikan lagu ini sambil petugas perjamuan kudus membagikan. Dengan iman katakan, aku tidak takut Tuhan. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus.
bisa bangkit berdiri. Ya, bagi saudara yang sudah bisa bangkit berdiri. Tidak tahu Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus memegangku, memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku, Dia berikan kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki dalam perjamuan kudus. Oleh karena itu masker bisa dilepaskan sejenak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melaksanakan perjamuan kudus dengan cara yang benar, dengan hati yang benar, tidak ada dosa, kita sudah memeriksa hati kita, tidak ada kebencian, tidak ada dendam di dalam hati kita, maka saya percaya di awal tahun ini perjamuan kudus ini akan mendatangkan berkat luar biasa bagi kita pribadi maupun bagi keluarga kita. Oleh karena itu kita akan makan dan minum tubuh dan darah Kristus dengan iman, saudara. Kalau saudara sakit, dengan iman saudara disembuhkan oleh Tuhan. Karena saya percaya Yesus ada di sini. Mari kita angkat roti di tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Makanlah.
Kita angkat cawan di tangan kanan. Saya akan membaca firman Tuhan, demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita dahsyat, Allah kita besar. Kita menyanyi El Shaddai, saudara. Haleluya. Usahaku takut, Allah menjagaku. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Tak usah ku bimbang. Yesus pelihara. Amin. Amin. Kita percaya janji Tuhan, ya dan amin. Usah, susah. Roh Kudus memberikan penghiburan. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai. Percaya tahun 2023 berkat Allah melimpah karena Engkau Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Janjimu ya dan amin. Terima kasih Bapa di sorga untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami sadar permasalahan badai hidup akan ada di depan kami, tapi kami akan semakin kuat
di dalam Tuhan, karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Hamba-Mu percaya bahwa ada sesuatu yang indah yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Tuhan Yesus berkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan petugas gereja. Bagi petugas pengumuman kami persilahkan. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kami segenap sidang jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang yang sudah memberkati kami lewat perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kiranya menjadi rema dan menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat di tempat ini. Saya akan bacakan pengumuman untuk sepekan yang akan datang. Ibadah tetap dilaksanakan 3 kali, jam 6.30, jam 9, jam 17, dan jam 5 sore. Dan seperti biasa dalam tetap memakai masker saudaraku. Yang kedua, ibadah komsel sudah dimulai kembali di tiap wilayah masing-masing. Jadi yang kemarin libur, ibadah komsel untuk tahun pertama dan minggu yang pertama ini akan dimulai kembali. Ibadah kom setiap hari Sabtu jam 18 atau jam 6 sore bertempat di gereja. Ibadah Natal Tunas Remaja Kamis 5 Januari 2023 jam 17 atau jam 5 sore bertempat di gereja. Ibadah Natal Keluarga Komisi Pria Senin 9 Januari 2023 jam 19 atau jam 7 malam di rumah Bapak Saidi Blembem atau jam 7 malam. Saya tambahkan sedikit bagi Bapak Ibu, bagi Bapak-bapak yang ingin mengikuti ibadah Natal Komisi Pria, istri bisa diajak. Dan sampai hari ini yang konfirmasi untuk bisa datang sudah 100-an orang. Jadi sudah ada 100-an orang yang 150 keluarga, 100 jumlah yang sudah konfirmasi mau datang. Dan ini Natalnya pertama di pinggiran kebun tebu saudara. Jadi monggo silahkan datang. Ucapan terima kasih atas dukungan doa dan dana untuk Natal umum dan Natal sekolah minggu dan juga untuk pembangunan gereja. Kiranya Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat di tempat ini yang sudah berdoa dan mendukung acara dapat berjalan dengan lancar. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan sekali lagi berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari yang indah ini kami sungguh bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terlebih di awal tahun ini Tuhan, kami percaya bahwa kami mau rindu diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Dan kami mau hidup untuk taat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami tidak mau pelit, tapi kami mau belajar untuk memberi dan memberi. Sehingga di awal tahun ini Tuhan, kami seluruh keluarga besar Gais Gideon Ayu mendapatkan berkat yang sama daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih yang menyerahkan ibadah pelayanan nanti sore yang akan masih berlangsung. Tuhan memberikan berkat yang luar biasa kepada setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan senantiasa menyertai hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalamnya Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, dari tingkat atas hingga ke tingkat paling bawah Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Teddy Cipta Amin beserta dengan keluarga. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Agus Sudarmono beserta dengan keluarga. Kami menyerahkan Ibu Pendeta Eli Marwati beserta dengan keluarga. Bapak Pendeta Yohanes Sitanggang beserta dengan keluarga Ibu Haryati beserta dengan keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan beliau-beliau ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan.
Tuhan kiranya senantiasa menyertai beliau-beliau dimanapun berada. Kami juga menyerahkan Bapak Gembala Sidang kami yang akan pergi ke Medan dalam acara pelayanan. Tuhan juga akan memberkati, baik berangkatnya, baik pulangnya, Tuhan juga akan memberkatinya, sehingga beliau masih tetap melayani kami di tempat ini. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita, dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima seluruh berkat Allah sepanjang minggu ini. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara.